Dr. Herawati. Perkenalkan, saya akan menyampaikan biodata sedikit terkait pelayanan Ibu Hera. Ya, nama Ibu yaitu Dr. Herawati STP, MTH. Sekarang pelayanan sebagai Kepala Program Studi Pasca Sarjana di STTRI di Warung Buncit, ya. Dan juga sebagai dosen dan konselor juga di STTRI Warung Buncit, Jakarta Selatan, ya Bu ya. Dan juga sebagai konselor di Hope Counseling UPH Karawaci, dan pembicara seminar, khotbah dan pelatihan di berbagai gereja, komunitas Kristen, komunitas guru dan juga sekolah. Fokus beliau yaitu fokus konseling baik dalam keluarga dan juga kaum muda. Fokus juga di dalam penelitian yaitu dalam motivasi, pembentukan identitas dan dampak psikologis media digital. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan menyaksikan seminar pada siang hari ini yang akan dibawakan oleh Ibu Herawati. Boleh bertepuk tangan dulu sebelum memulai untuk Ibu supaya seminar. Dipersilakan. Baik, selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Ini pertama kali saya datang ke gereja ini. Mungkin saya datang juga dengan penampilan yang agak beda, gitu ya. Karena beberapa minggu yang lalu saya jatuh, meskipun itu luka kecil, tetapi ternyata saya melihat dampak kepada tubuh itu ternyata luar biasa, ya. Luka kecil di tulang menuju jari kaki saya, begitu ya. Ternyata membuat saya harus bergantung kepada orang lain, terutama pada suami saya, begitu ya. Mau ambil barang, mau ke toilet, mau kemana, semua harus minta tolong, padahal hanya karena luka kecil. Dan sungguh satu hal yang indah kalau Tuhan itu menggambarkan kita sebagai gereja, kita sebagai keluarga, itu adalah tubuh. Saya sungguh merasakan, ya, apa iya ya, ketika kita itu sebagai satu gereja, ketika kita itu sebagai satu keluarga, ketika ada satu bagian itu yang rusak atau sakit atau tidak bekerja dengan baik, apakah kita merasakan seperti kalau tubuh kita beneran ini bermasalah? Waduh, saya merasakan kayaknya kok enggak, gitu ya. Seringkali kalau ada yang bermasalah di gereja, bahkan mungkin di keluarga kita abaikan saja, kita cut off, kita anggap dia itu merepotkan, bukan bagian dari kita. Dan momen saya sakit meskipun cuma mungkin hanya beberapa bulan ini, begitu ya, saya rasakan ini satu pelajaran yang baik untuk kita lihat sebagai satu tubuh. Apakah kita care dengan anggota tubuh kita yang lain, keluarga dalam satu keluarga gereja? Apakah kita care dengan apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan, apa yang menjadi pergumulan dari anggota keluarga kita yang lain, ya. Baik, pada siang hari ini kita akan membahas satu topik yang cukup penting, ya, terkait dengan sex education untuk anak-anak. Sekarang saya ingat dulu, ya, ketika saya itu masih remaja, kalau orang itu bicara tentang menonton film, sesuatu yang terkait dengan pornografi, biasanya itu dikaitkan dengan apa? Ada nggak ya yang kira-kira umurnya di atas 40 tahun begitu di sini? Pasti banyak, ya. Mungkin Bapak dan Ibu ingat, gitu ya, ketika kita dulu itu remaja, kalau bicara tentang pornografi itu bahannya apa? Nontonnya atau bacanya itu di mana? Mesti cari. Kalau saya dengar cerita teman-teman saat itu, gitu ya, cari majalah stensilan, VCD, DVD, begitu ya. Itu sesuatu yang perlu usaha untuk mendapatkan mengakses kepada pornografi. Tetapi sekarang ini semua anak-anak yang kecil-kecil nggak usah pergi cari ke tempat-tempat yang spesial itu, mereka bisa mendapatkan akses pornografi. Semuanya itu ada di dalam satu alat yang kecil yang luar biasa yang ada kita kasih ke tangannya mereka, yaitu handphone, ya. Nah, ini membuat perkembangan penyalahgunaan ini, ya, pornografi itu menjadi semakin besar. Maka ini satu hal yang sangat penting untuk kita membicarakan bagaimana kita mengajarkan tentang seksualitas kepada anak-anak kita. Nah, sebelum kita bicara lebih panjang, saya akan
apa sih sebenarnya yang disebut sebagai sex education? Pendidikan seksual itu apa? Ini saya mengambil dari di kamusnya para psikolog ya, APA Dictionary of Psychology. Sex education itu didefinisikan sebagai pengajaran formal tentang proses reproduksi. Proses reproduksi itu proses melahirkan anak begitu ya, yang disajikan dalam lingkungan kelas, memberikan informasi yang berwibawa dan objektif kepada remaja tentang aspek psikologis dan fisik perilaku seksual. Jadi ini tuh terkait dengan hal-hal yang terkait dengan reproduksi, hal-hal yang terkait dengan seksualitas gitu ya. Yang diberikan itu apa? Kepada secara berwibawa. Ini bukan sesuatu yang sembunyi-sembunyi, yang malu-malu, sesuatu yang seperti cekikikan gitu ya, ketawa-ketawa, sesuatu yang humor begitu ya, terkait dengan seksualitas. Enggak. Ini adalah suatu pembelajaran yang berwibawa, pembelajaran yang objektif. Saya kasih merahnya itu tua di situ ya, berwibawa dan objektif. Itulah ketika kita mengajarkan seksualitas. Kalau di dalam kamus ini ditujukannya kepada remaja. Untuk apa? Melihat aspek-aspek psikologis dan fisik dari perilaku seksual. Perilaku seksual itu ada macam-macam ya, termasuk tadi yang saya sebutkan di depan, menonton atau membaca novel porno atau gambar-gambar porno seperti itu ya. Nah, ini apa itu aspek psikologis dan fisiknya? Itu yang diajarkan kepada remaja. Nah, saya berikan disclaimer di dalam pertemuan kita kali ini, yang akan kita sampaikan itu adalah yang pertama, kita akan melihat dari perspektif Alkitab. Alkitab juga bicara tentang seksualitas. Alkitab itu ngomong apa tentang seksualitas, dan dilakukannya kalau yang di dalam APA Dictionary itu kepada remaja. Saya ingat dulu saya pertama kali mendapatkan pendidikan seks itu ketika SMP kelas 3. Saya nggak tahu ya, Pak Felix mungkin masih ingat dulu pertama kali dapat sex education kelas berapa Pak? Pernah dapat nggak? Belum pernah. Oh, berarti sekarang ini pertama kali ya Pak? sorry ya. Saya ingat dulu di SMP, di guru saya itu mengumpulkan kami ya di kelas biologi itu hari ini kita nggak belajar yang dari materi, tapi kita belajar sex education. Wah, itu pertanyaannya banyak sekali sampai dibikin 2 sesi gitu ya. Saking kan kita nggak pernah dapat dari orang tua kita ya, dan kalau dapatnya dari sekolahnya. Nah, ini kita akan lakukan itu sedini mungkin. Dan ini disampaikannya itu bukan dalam pengajaran formal, tetapi di dalam percakapan informal antara orang tua dan anak. Ini yang akan kita pelajari ya pada hari ini ya. Karena kita kan nggak mungkin bikin kelas di rumah begitu ya. Anak-anak mikir, ini mamaku kenapa ini ya? Mau ngomong apa ini kok jadi serem begini gitu ya. Tapi di dalam percakapan sehari-hari. Nah, saya akan mengambil satu bagian firman Tuhan yang akan menjadi dasar kita. Nanti mungkin kalau Bapak dan Ibu mau membaca di rumah, mungkin bisa dibaca aja itu dari 1 Korintus 6 ya. Ini berbicara tentang tubuh kita itu adalah punya Tuhan, tubuh kita itu punya Kristus ya. Dan ada satu pesan yang spesifik terkait dengan bagaimana kita itu terhadap percabulan dosa seksual ya. Saya akan membacakan dari ayat 18 sampai 20. Itu saya lupa ubah ya. Ayat 1 Korintus 6 ayat 18 sampai 20. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ini adalah satu pesan yang cukup spesifik yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus, mengingatkan bahwa tubuh kita itu bukan punya kita, tapi tubuh kita itu adalah punya Kristus. Tubuh kita ini adalah punya Allah, dan tubuh ini dikaitkan dengan percabulan, dikaitkan dengan dosa seksual. Kalau saya mencoba melihat ya, apa prinsip Alkitab tentang tubuh dan dosa seksual yang dikatakan di dalam bagian ini. Yang pertama, di ayat yang ke-19 dikatakan bahwa tubuh itu adalah bait Allah ya. Tubuh itu adalah milik Allah,
di ayat yang ke-20 ya. Jadi tubuh, fisik, pikiran, hati kita itu adalah tempatnya Allah itu bersemayam. Kita mungkin punya gambaran tentang gereja ini agak berbeda dengan gambaran bait Allah yang dikenal oleh orang Korintus pada saat itu ya. Ini ada orang-orang Korintus yang beragama Yahudi, orang-orang Yahudi yang mungkin ada di perantauan begitu. Ketika Paulus itu bicara tentang bait Allah, gambaran mereka itu adalah bait Allah yang ada di Yerusalem. Ini adalah tempat yang kudus yang tidak sembarang orang itu bisa masuk ke sembarang ruangan ya. Mungkin di gereja ini kita lebih melihat ini adalah tempat persekutuan kita, rumah bersama kita, begitu ya. Ketika kita bicara tentang gereja ya, ruangannya ini ya ruangan yang kita bisa kemana-mana, kecuali kita masuk ke ruang hamba Tuhan, yang itu rasanya nggak sopan, begitu ya. Tapi bukan karena ruangan itu dikhususkan sama dengan ruangan di bait Allah. Kalau kita bicara tentang bait Allah, dikaitkan dengan kekudusan, itu akan sangat nyata. Karena ada ruang maha kudus yang hanya boleh dimasukin oleh imam besar 1 tahun sekali. Ada ruangan kudus yang hanya boleh dimasuki imam-imam pada saat dia bertugas. Dia meskipun dia imam, saatnya bertugas nggak boleh masuk. Ada ruangan yang kita jemaat itu boleh masuk. Jemaat pun harus orang Yahudi. Dan di luar sana itu adalah pelataran untuk orang asing. Bicara tentang kekudusan itu sangat nyata ketika kita melihat bait Allah. Kita tahu posisi kita itu ada di mana. Kalau kita itu adalah orang Yahudi, oh ya aku sampai di sini saja, tidak boleh masuk lebih dalam karena itu area yang kudus. Kalaupun dia imam, dia tahu sampai di sini aja saat aku tugas, nggak bisa masuk lebih dalam lagi karena masuk lebih dalam lagi itu hanya oleh imam besar 1 tahun sekali. Itu sangat nyata ya. Dan tubuh kita itu digambarkan seperti bait Allah itu. Ada kekhususan yang nggak boleh sembarang orang itu masuki. Itu sangat nyata di situ ya. Jadi tubuh itu haruslah kudus, tidak boleh dipakai semaunya sendiri. Mencemarkan tubuh itu sama dengan mencemarkan bait Allah. Dan kita melihat di dalam Alkitab ya, terutama di Perjanjian Lama, termasuk juga di dalam Perjanjian Baru, apa efeknya kalau kita itu sembarangan dengan hal-hal yang terkait dengan kekudusan Allah ya. Di dalam misalnya kita melihat kisah Nadab dan Abihu, anaknya Harun ya, ketika dia itu mempersembahkan api yang asing di dalam kemah suci ya, saat itu belum ada bait Allah ya, ini karena masih dalam perjalanan Israel di padang gurun, dia mempersembahkan api yang asing, langsung dia mati saat itu juga. Karena ini adalah tempat yang kudus, tempat yang khusus, ada aturannya yang khusus, sembarangan mati. Kita juga mendengarkan kisah Usa. Ya, Usa ini niatnya itu baik. Ketika tabut perjanjian ini sedang dibawa, dia itu kepleset. Tabutnya ini kalau dibiarin akan jatuh. Tetapi ada ketentuan, tidak sembarang orang itu boleh pegang tabut perjanjian ini karena ini adalah barang yang kudus. Ketika Usa itu dengan niat baiknya menahan tabut itu sehingga memegang tabut itu, saat itu juga dia mati. Ini sesuatu yang niatnya baik, murni, nggak ada keinginan kurang ajar, tapi melewati kekudusan Allah, mati. Ya, lalu juga di dalam Perjanjian Baru kita melihat bagaimana Tuhan Yesus itu sangat marah dengan penjual-penjual di bait suci. Ya, diusir karena ini adalah tempat yang kudus. Ananias dan Safira mempersembahkan sesuatu yang mereka menyimpan sebagian untuk dirinya sendiri. Padahal ini sesuatu persembahan yang kudus untuk Tuhan dan dia juga mati. Ini adalah satu gambaran yang sangat spesifik, satu gambaran yang sangat jelas. Tubuh kita itu kudus kayak gitu. Tidak boleh dipakai sembarangan. Tidak boleh sembarang orang itu masuk ke dalamnya. Ini sesuatu pesan yang sangat kuat yang disampaikan oleh Alkitab. Selain itu, bagian yang kedua disebutkan bahwa dosa seksual itu adalah dosa terhadap diri sendiri. Ya, ayat yang ke-18 ya. Dosa yang dilakukan langsung terhadap tubuh. Ini saya mikir cukup lama gitu ya. Kenapa kok dosa seksual itu disebut dosa terhadap diri sendiri?
bukankah semua dosa itu ada efeknya kepada diri sendiri? Tetapi ternyata memang berbeda. Kalau kita mencuri, yang dirugikan siapa? Orang lain yang kita curi. Kalau kita membunuh, yang dirugikan siapa? Orang lain juga. Tetapi ketika kita melakukan dosa seksual, kita itu sebenarnya sedang mencemari diri kita sendiri. Benar apa enggak? Ya kan? Katakanlah apa? Mungkin yang ekstrim gitu ya, hubungan seksual dengan sembarangan orang, itu langsung ada intrusi ada satu penetrasi yang langsung dengan tubuh kita. Dan saya ini seorang konselor, saya menemui ada banyak sekali kasus-kasus termasuk adiksi. Ternyata adiksi pornografi itu berbeda dengan adiksi yang lain. Mengapa? Kalau misalnya orang itu adiksi rokok, asal nggak dikasih rokok, dia akan merokok nggak? Kalau nggak dikasih rokok, dia nggak bisa, ya kan, kecuali dia ngumpetin di mana begitu ya. Tapi asal nggak ada rokok, dia nggak akan merokok. Mungkin dia akan sakau, dia akan marah-marah, tapi dia nggak akan merokok. Kalau dia adiksi narkoba, nggak ada narkoba, dia akan bisa minum narkoba? Nggak bisa. Mungkin dia akan sakau ya. Salah satu rekan kami itu punya lembaga rehabilitasi narkoba. Ketika saya kunjungan ke sana, dia tunjukkan ini Bu, ruang untuk yang baru pertama kali datang ke sini. Karena biasanya apa, yang baru datang itu akan sakau ketika dia tidak ada narkobanya. Jadi ruangan itu seperti ruangan penjara begitu ya, dan dikasih bak mandi yang besar. Kenapa bak mandinya besar sekali? Berapa orang yang ada di sini? Ya nggak mesti, kadang 1 kadang 2 orang. Kenapa? Orang itu kalau lagi sakau, nggak ada narkoba, dia itu kepengennya itu mandi terus. Jadi bak yang besar itu dia bisa pakai untuk berenang, gitu ya. Sakau, tapi dia nggak akan minum narkobanya. Tapi bagaimana dengan adiksi pornografi? Kalau nggak ada gambarnya, nggak ada video, nggak ada HP, dia bisa nggak tetap melakukan aktivitas pornografi? Kenapa bisa? Udah disimpan di dalam tubuhnya. Fantasinya itu nggak perlu ada objek yang beneran. Kenapa? Adiksi pornografi itu sulit sekali stop. Karena itu nggak perlu ada videonya, nggak ada YouTube, nggak ada apa, nggak ada gambar, nggak ada masalah. Gambarnya sudah ada di sini. Bahkan gambar yang sudah tersimpan di dalam otak itu dia bisa kembangin sendiri. Dia imajinasikan jadi fantasi yang macam-macam. Ini yang menjadi sulit. Dan saya melihat ayat ini, saya mikir ini tuh dosa yang ada di dalam diri kita sendiri. Nanti saya akan tunjukkan ya, bahwa ternyata dampak dosa pornografi ke otak kita itu ada. Nanti saya akan tunjukkan gambarnya ya. Dan ini juga merusak tubuh kita, baik itu kecanduan, mungkin ada penyakit seksual begitu ya, kalau sembarangan melakukan hubungan seksual dengan sembarang orang ya. Dan juga merusak diri kita. Ada rasa bersalah, malu, mematikan hati nurani. Biasanya orang kalau pornografi atau melakukan dosa begitu ya, kan suara hati nurani kita itu bunyi gitu ya, menimbulkan rasa bersalah. Kalau ini didiemin terus lama-lama apa? Ya mati hati nuraninya. Lama-lama jadi biasa rasanya ya. Dan bahkan banyak riset itu yang mengatakan orang-orang yang kecanduan pornografi itu prefrontal cortex ya, bagian otak berpikirnya itu rusak, sehingga dia tidak bisa melakukan judgement tentang mana yang baik, mana yang jahat, mana yang benar, mana yang enggak, begitu ya. Nah ini ternyata efeknya itu ke tubuh. Ini sesuatu yang luar biasa ya. Dan satu lagi, hidup itu menjadi terfragmentasi. Ada area-area aku dan keluargaku, ada area-area aku dan diriku sendiri dengan pornografiku. Atau area aku dengan selingkuhanku, ada area aku dengan aktivitas pribadiku di kamar mandi, mungkin masturbasi dan lain-lain yang terfragmentasi. Artinya apa terfragmentasi? Bagian yang terpisah. Tuh, diri hidup itu gak menjadi utuh, menjadi satu, inilah aku, tapi ada bagian yang terpisah-pisah. Nah ini salah satu efek dari dosa seksual ya. Area tersembunyi, area rahasia yang itu sebenarnya juga aku, tapi gak akan aku ekspresikan kepada orang yang lain. Nah, itu hidup yang terfragmentasi. Ini luar biasanya Alkitab itu secara cermat melihat bahwa dosa seksual itu adalah yang merusak diri kita. Ya. Dan satu lagi, dosa seksual itu merusak relasi covenant. Ya. Relasi covenant itu adalah
relasi perjanjian antara kita dengan Allah. Ya. Merusak relasi dengan diri kita sendiri, merusak relasi kita dengan orang lain. Kalau ini itu sudah berpasangan, ya. Saya sedang menangani beberapa pasangan yang istrinya ini sedang sangat marah dan ingin minta bercerai. Dan semua dari yang saya sedang layani sekarang, laki-lakinya terlibat dengan dosa seksual. Ada yang pornografi, ada yang perselingkuhan. Ya. Dosa seksual itu merusak covenant. Seringkali kita itu ditipu oleh iblis dengan pikiran apa? Ini itu kan aktivitas privat. Urusan aku dengan HP-ku, urusan aku di kamarku sendiri, gak ganggu orang lain. Tapi Alkitab dengan jelas mengatakan ada dosa seksual itu ternyata merusak relasi covenant, perjanjian. Ternyata ada dampaknya kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Istri-istri ini rata-rata merasa marah karena apa? Ada aku di sebelahnya. Kenapa justru berfantasi dengan orang lain? Ya, ini satu hal yang sungguh luar biasa ya. Alkitab ini sudah lebih dari 2000 tahun yang lalu dituliskan ya. Dan saat ini riset-riset pun itu menunjukkan hal yang demikian ya. Ada kaitannya dengan relasi covenant. Ya. Oke, saya akan tunjukkan ya bagaimana ini otak itu yang terstimulasi dengan pornografi. Ternyata ini gambar ini nggak berbeda dengan orang-orang yang kecanduan narkoba ketika dilakukan scan gitu ya. Nah, ini mungkin saya juga kalau ditanya detail saya tidak begitu paham gitu ya, karena saya bukan neurolog gitu ya. Tapi ini nggak kelihatan ya. Oke, kelihatan itu gambar kuning-kuningnya itu ya. Kalau orang yang normal yang tidak kecanduan pornografi yang sangat masif, otaknya itu yang teraktivasi itu bagian yang kuning-kuning ini. Ya, ini jadi itu ada terstimulasi. Ketika Bapak dan Ibu mendengarkan saya, bagian dari otak Bapak dan Ibu itu ada yang terstimulasi. Karena kita konsentrasi dengerin gitu ya. Nah, ketika kita ini sedang melihat sesuatu, itu otak kita itu juga terstimulasi. Maka kan sering dikatakan anak kecil ini mesti dikasih banyak stimulasi supaya bagian otaknya itu aktif gitu ya. Nah, tetapi kalau kita itu compulsive pornography users, ini pengguna pornografi yang terus-menerus nggak bisa berhenti-berhenti gitu, yang kecanduan gitu. Ini ada bagian-bagian yang aktifnya itu lebih area yang lebih besar. Ya, jadi ini tuh ada istilahnya itu hyperarousal. Arousal itu kayak terstimulasi gitu, tapi hiper berlebihan di area-area yang cukup luas. Efeknya apa? Area-area yang abu-abu ini sebenarnya kan sel-sel otak di dalam otak berpikir kita, ya, prefrontal cortex. Nah, ini karena dia terhiperstimulasi, makanya dia ini akan cenderung itu lebih banyak sel yang rusak. Maka ini terkait dengan riset-riset yang menunjukkan bahwa orang yang kecanduan pornografi itu judgement tentang kebenaran, tentang moralitas itu rendah. Karena apa? Otak berpikir, CEO-nya otak kita ini banyak yang rusak. Jadi hati-hati ya, pornografi itu bukan hanya urusan kita dengan diri kita sendiri, dengan waktu kita, dengan HP kita, dengan pikiran kita. Enggak, ini ternyata kita sedang merusak diri kita sendiri. Jadi ini hal-hal yang perlu kita pahami sehingga kita bisa serius mempersiapkan anak kita sebelum nanti dia menjadi remaja. Jangan sampai dia itu masuk ke pornografi. Ya. Jadi seperti yang tadi dikatakan di dalam firman Tuhan, tubuh kita ini punya Allah. Tidak boleh sembarangan kita itu pakai untuk apa saja. Ini terkait dengan perjanjian. Alkitab mengatakan, kamu itu milikku, kamu sudah dibayar dengan lunas. Maka covenant ini tuh dirusak ketika kita itu memakai tubuh kita itu sembarangan. Ya. Dan ternyata covenant ini bukan hanya urusan kita dengan Allah, urusan dengan sebelah kita, pasangan kita, dengan orang yang mungkin kalau misalnya kita itu selingkuh atau melakukan hubungan seksual dengan sembarangan itu, dengan dia dan juga dengan diri kita sendiri. Ya, oke. Sekarang bagaimana kita ini mau menjadi sex educator?
Kita kan mau yang jadi ngajarin anak kita gitu kan ya, meskipun bukan dalam bentuk kelas gitu. Apa yang harus kita perhatikan kalau kita itu mau menjadi sex educator? Yang pertama, kita haruslah takut akan Tuhan. Kalau kita ini sebenarnya nggak takut akan Tuhan, just melakukan pendidikan seksual ini karena kita takut anak kita gimana-gimana, atau kita berpikir ya saya ini orang tua yang baik, orang tua yang normal, orang tua lain lakukan, aku lakukan juga, ini nggak akan works. Karena apa? Membayangkan bahwa tubuh ini adalah baik Allah, punya Allah yang harus dijaga, nggak akan bisa muncul dalam pikiran kita kalau kita itu nggak takut akan Tuhan. Ya, jadi ini sesuatu yang dasar yang sangat penting. Yang kedua, kita mesti menjadi teladan dalam kehidupan seksual dan kesetiaan. Seorang ayah yang selingkuh nggak akan bisa ngajarin anaknya tentang sex education. Saya pernah punya pengalaman klien anak muda begini. Papa saya yang ngajarin jangan pornografi, ya. Tapi dia ini saya tahu dia punya selingkuhan. Saya pernah dengar dari orang teman kantornya bahwa dia tidur dengan perempuan lain di hotel. Apa ini artinya? Saya pornografi tidak boleh. Ya, kita kehilangan wibawa, kita kehilangan power. Tidak ada urapan Tuhan dalam diri kita kalau kita sendiri bukan teladan. Ini tuh prinsip yang Alkitab dengan jelas mengatakannya, dan riset-riset itu menunjukkan. Riset saya ketika doktor itu kan bicara tentang apa sih yang bisa menolong anak-anak itu menginternalisasi identitas tertentu. Salah satunya itu adalah apa yang disebut sebagai kompas batin. Kompas batin itu pedoman dalam diri kita yang ngarahin kita tahu ini benar, ini salah, ini apa. Dari mana kompas batin itu ditanam? Ternyata risetnya itu menunjukkan teladan orang tua itu salah satu yang paling penting. Ya. Jadi kalau kita ini mau menjadi sex educator, cek dulu diri kita. Apakah kita jangan berpikir nunggu kita sempurna, nggak ada itu. Keburu Tuhan Yesus datang kalau nunggu kita sempurna ya. Tapi kita ini seorang pendosa yang bertobat dan bergumul terus-menerus untuk melawan dosa kita. Nah, kalau kita mau menjadi sex educator, dosa yang harus kita lawan, kita gumuli, kita menangkan itu adalah dosa seksual. Ya. Kenapa juga dengan kesetiaan? Kembali lagi, bukan pornografi, seksualitas itu terkait dengan relasi. Ya. Relasi, kesetiaan, covenant tadi ya, antara kita dengan Allah dan juga kita dengan pasangan kita. Tanpa itu kita tidak bisa menjadi sex educator yang berwibawa di hadapan Tuhan ya. Lalu yang berikutnya, membangun relasi yang hangat dengan anak. Kembali lagi ya, ini satu hal yang sangat penting, seksualitas itu terkait dengan relasi. Maka menjalin kehangatan relasi dengan anak itu menjadi satu preventif, tindakan pencegahan. Anak itu nggak merasa butuh. Kenapa orang itu jatuh kepada dosa seksual? Karena dia butuh relate dengan orang lain. Dia butuh relate dengan objek lain. Dan pornografi itu adalah salah satu kamuflase tentang relasi mendalam. Ya, ini cuma kamuflase. Ini tuh cuma fata morgana. Kayaknya memberikan satu kedalaman, keindahan relasi, tapi itu fake. Ini tuh fata morgana. Ini tuh cuma satu tipuan. Ya. Maka berikan relasi yang hangat anak-anak itu dengan kita, sehingga dia tidak nyari di tempat lain, dia tidak nyari di dalam hal-hal yang sensual seperti itu. Ya. Lalu selain relasi yang hangat, kita juga mesti punya persepsi tentang seks itu yang netral, dan kita tahu bahwa seks itu kudus, sehingga kita bisa mengajar dengan objektif dan berwibawa. Ya. Mungkin bisa jadi kita itu di masa lalu punya pengalaman-pengalaman yang negatif tentang kehidupan seksual, ya. Apakah itu pornografi atau mungkin pacaran yang kebablasan begitu ya. Yang itu dibereskan dulu sebelum kita itu kita nggak bisa menghapus apa yang sudah lewat ya dalam masa kebodohan kita nggak bisa hapus yang sudah itu, tapi bereskan dulu. Kalau sampai sekarang kita masih pelihara dosa itu, ya janganlah berpikir bahwa kita itu bisa menjadi sex educator yang Tuhan itu pakai, ya. Oke, lalu teruslah belajar, berusahalah aktif. Isu-isu tentang seksualitas itu berkembang terus, ya. Dulu pada waktu saya remaja itu kami nggak terlalu terganggu dan kepikiran dengan LGBTQ. Tapi kalau sekarang ini kita melihat anak-anak remaja, mereka sangat terpapar dengan itu. Ya. Mungkin bisa
dan ketemu real, bukan hanya ketemu lihat dari jauh, tapi temannya sendiri itu adalah LGBTQ. Ya. Anak saya itu, salah satu anak saya itu pernah tinggal di Bali gitu ya. Dan di sana komunitas LGBTQ itu banyak sekali. Waktu dia menunjukkan, dia pergi dengan teman-temannya, dia bilang, ini mah ada tiga laki-laki di sini, hanya satu yang straight, gitu ya. Yang dua itu LGBT. Ini bukan cerita tentang orang lain, ini bukan cerita tentang apa yang ada di internet, ini orang yang ada di dekatku. Jadi apa efeknya? Anak-anak jadi mikir ini tuh lama-lama itu jadi biasa. Coba kalau dia itu punya kebutuhan relasi yang nggak terpenuhi di dalam keluarga, kemungkinan dia itu bisa nempel kalau ada sesama laki-laki atau sesama perempuan yang deketin dia, besar atau kecil? Sangat besar. Ya. Saya punya klien yang lesbian, dia mengatakan kepada saya, hanya dia orang yang merhatiin saya. Lalu bagaimana? Keluarganya tidak peduli, teman-temannya yang lain sibuk dengan urusannya sendiri. Cuma satu ini, perempuan ini aja yang memperhatikan aku. Maka dia jatuh dalam lesbianisme. Kebutuhan akan relasi itu penting sekali. Maka nanti saya akan mengulang-ulang untuk mengingatkan Bapak dan Ibu, bangunlah relasi yang hangat dengan anak kita. Tanpa itu, ajaran-ajaran kita itu di satu sisi jadi beban aja buat anak-anak, dan yang kedua, ini nonsense, nggak ada artinya. Karena dia butuh yang dia cari di situ. Ya. Jadi kita mesti terus update dengan isu-isu yang baru terkait dengan seksualitas. Lalu juga siapkan diri. Kita ini kan kebanyakan ini adalah orang-orang Tionghoa ya, termasuk saya juga. Di dalam keluarga kita itu kan nggak biasa ngomongin seks, betul nggak? Ya, mungkin bukan cuma keluarga Tionghoa ya. Saya ketemu dengan banyak teman-teman dari suku yang lain. Kalau saya nanya, apakah di keluargamu biasa bicara tentang seksualitas? Nggak pernah. Ya. Saya diajarkan seksualitas bukan oleh orang tua saya. Mama saya mengajarkan terkait dengan sex education itu hanya satu kali ketika saya mens. Saya bingung, ini kenapa? Kok tiba-tiba saya begini? Sakit, perut saya sakit kok jadi keluarnya itu merah begini. Saya takut, saya pikir saya sakit apa? Dan mama saya kasih tahu, ini kamu mens. Dan kalimat mama saya saat itu apa? Mulai hari ini kamu bisa hamil. Waduh, saya bingung gitu ya. Waduh, ini bagaimana ini? Nanti kalau berenang bisa nggak itu? Kemungkinan ada orang yang mengeluarkan sperma, tiba-tiba pulang saya hamil. Waduh, takutnya setengah mati. Karena pendidikannya cuma nakutin doang, satu kalimat, nggak ada penjelasannya. Ya, itu mungkin yang mama saya tahu gitu ya. Dan bagian dari care-nya dia ke saya gitu ya. Kita mesti nggak biasa dengan itu. Kadang-kadang tuh malu, rasanya tuh canggung gitu ya untuk bicara tentang seksualitas kayak gitu. Saya baca satu kutipan ketika saya menyiapkan bahan ini, ada yang mengatakan lebih baik anakmu itu mendengar kamu yang canggung ngajarin tentang seksualitas daripada dia cari di sumber lain. Di sumber yang lain kalau ketemunya yang benar ya oke. Kalau ketemunya itu orang yang keliru, waduh ya, di dunia ini kan mengajarkan seksualitas yang berbeda. Kalau kita belajar tentang sex education di luar, yang diajarin apa? Ini nanti slide saya ini kan saya pakai ini ya, PPT-nya ini saya ambil masternya ini kan saya ambil dari internet gitu ya. Kan banyak itu gambar kondom begitu ya. Intinya apa? Lakukan seks dengan aman. Ya kan, pakai kondom. Kalau kamu melakukan hubungan seksual ya minumlah obat anti hamil supaya bermasalah. Itu yang diajarkan di dunia. Apakah kita mau anak kita itu belajar yang kayak gitu? Karena kitanya sungkan ngomongin seksualitas sama dia. Ya, hati-hati. Kalau kita nggak ngajarin dia itu akan belajar dari tempat lain. Saya dulu juga kepikiran begitu. Nanyanya sama siapa? Dulu nggak ada internet. Nanyanya kan sama teman, yang sama bodohnya, gitu kan ya. Bersyukur guru biologi saya itu punya inisiatif ngajarin kami di kelas. Oh jadi kami tahu. Oh jadi tenang nih saya kalau berenang saya nggak akan hamil, gitu ya. Itu pertanyaan di kelas sex education di sekolah, ya kan. Nah ini hal-hal begini ini baiklah kita yang lakukan ya. Bersandarlah kepada Tuhan. Karena ya kita tahu ini perkembangan ke depan kan kita tidak ngerti ini akan apa. Ya kan, jalan terus ke depan ya. Sampai saya itu ngomong ke mahasiswa saya ya. Sekarang ini generasi kami ini berjuang dengan pernikahan itu
laki-laki dan perempuan. Karena isu LGBT sangat luas gitu ya. Mungkin generasi kalian nanti itu berjuangnya itu adalah pernikahan itu adalah orang dengan orang. Karena sekarang mulai itu ya menikah dengan boneka, menikah dengan robot gitu ya. AI makin canggih, humanoid makin canggih, bisa diatur. Ketemu dengan orang beneran susah, nggak nurut ini. Kan mending sama robot bisa diatur, nurut, nyiapin, masak apa-apa. Ketemu dengan istri, kalau dia lagi ngambek ya ada masak gitu ya. Lagi ngambek pulang dia manyun gitu ya. Kalau robot kan bisa diatur, pulang sudah cantik, sudah itu gitu ya. Nggak tahu ke depan ini akan bagaimana, itu just omongan saya sama mahasiswa gitu ya. Karena saya melihat kok makin lama arahnya kok bisa jadi ke sana gitu ya. Jadi kita nggak tahu, maka kita berusaha tetap update dan kita mesti sadar betul nggak mungkin kita itu fully bisa update apa yang terjadi di luar sana. Maka kita mesti bersandar kepada Tuhan ya. Nah, beberapa prinsip tentang sex education yang Kristen itu adalah yang pertama, lakukan sedini mungkin sebelum dia belajar dari yang lain. Sekarang ini arti sedini mungkin ini makin lama itu harus benar-benar diyakini sebagai benar-benar dini ya. Karena apalagi kalau kita ini model orang tua yang anak masih kecil-kecil sudah dikasih HP pribadi. Waduh, itu dia kemana aja kita nggak tahu. Dan kalau itu membuat penasaran, pasti dia akan cari. Begitu dia satu kali search, pasti akan muncul yang lainnya. Dan dia pasti akan belajar itu. Nah, kalau kita ini ngomongnya belakangan dan kita ngomongnya itu aku karena canggung gitu, aku sudah tahu banyak mah, nggak usah ajarin aku ya, karena aku sudah banyak belajar dari internet. Maka sebelum itu sedini mungkin kita lakukan sex education kepada anak-anak. Ya, kontennya itu apa? Yang pertama, prinsip Alkitab tentang tubuh dan seksualitas. Yang kedua, lindungi diri dari ancaman dari dalam. Ancaman seksualitas ini tidak selalu dari luar, tapi dari dalam. Dari dalam itu apa? Kebutuhan ini tadi. Kebutuhan untuk relate, untuk nempel, untuk merasa ada orang yang care, ada yang memperhatikan, aku itu dimiliki, aku itu disayang. Itu tuh menjadi kerentanan dari dalam. Kalau tidak ada itu, ya dia akan mencoba nempel kepada yang lain. Saya mengulang lagi gitu ya. Seksualitas itu adalah fata morgana tentang relasi yang mendalam. Fata morgana tahu ya Bapak dan Ibu ya. Kalau kita itu pergi ke tempat yang panas begitu, yang mungkin yang luas gitu kayak padang gurun begitu, rasanya itu di sana itu ada air. Kalau kita di tengah padang gurun yang panas ada air, kan kita pengen lari ke sana segera minum. Kita pikir ini oase, tempat mata air begitu. Ternyata tidak ada. Kenapa? Itu cuma bayangan aja. Itu tuh suatu yang fata morgana. Nah, ini seksualitas itu kayak gitu. Rasanya itu relate, rasanya itu kita itu dimiliki, memiliki, padahal itu sesuatu yang sama. Tetapi seksualitas itu benar menjadi satu kedalaman relasi kalau itu desainnya Tuhan itu ada di dalam pernikahan. Nah, ini yang membedakan ya. Yang kayak zaman itu tabrak semua itu ya. Anggap itu semua ada. Dan yang kedua, lindungi diri dari ancaman dari luar. Meskipun anak ini konten rasanya itu tidak butuh relate yang begitu besar, tetapi yang di luar itu ada orang-orang yang bisa memanipulasi seksual. Maka ini menjadi hal yang harus kita tanamkan ketika kita mengajarkan tentang sex education pada anak-anak gitu ya. Nah, penyampaian ini sesuai usia dan juga kesiapan anak. Usia berbeda, tadi saya sudah katakan sedini mungkin, tetapi kebutuhan anak yang 3 tahun dengan anak remaja kan berbeda, approach-nya juga berbeda. Itu harus menjadi concern kita ya. Kalau dia nanya macam-macam, jawablah pertanyaan dengan jelas dan lugas sesuai usianya. Kalau memang nggak tahu ya bilang aja, mama belum tahu, nanti mama cari tahu dulu, nanti kita ngomong lagi ya. Jangan sok tahu, apalagi ngotot gitu ya, supaya dia nggak nanya lagi, kan biasanya kita galak gitu ya, supaya dia nggak nanya-nanya lagi. Jangan, ya, relasi ini mesti dijaga ya. Pakailah hal sehari-hari maupun dari sumber-sumber yang formal, apakah itu buku internet, buku atau internet yang teruji, dan sebaiknya orang tua sejenis yang mengajarkan ya. Kalau anaknya perempuan, ya mama yang mengajarkan. Kalau anaknya laki-laki, papa yang mengajarkan. Ini papa-papa ini apakah bersedia melakukannya? Biasanya mama-mama yang lebih available ya, menyediakan diri ya, karena mungkin lebih banyak di rumah dan lain sebagainya. Tapi kadang-kala mama itu tidak bisa paham sangat dalam gitu ya, pergumulan
dewasa. Bagaimana ini? Mama-mama mungkin nggak pernah mengalami pergumulan itu. Kita bisa baca, kita bisa tanya, tapi real pergumulannya seperti apa itu kita sulit. Nah kalau papa-papa kan lebih ngerti, ya. Papa-papa nggak begitu ngerti pergumulan menstruasi itu bagaimana, mules menstruasi itu seperti apa. Tapi kita yang perempuan kan pernah ngerasain itu, kita tahu gitu ya susahnya seperti apa. Jadi sebaiknya orang tua sejenis yang mengajarkan. Nah, saya akan mencoba memberikan beberapa panduan terkait sesuai dengan usianya, ya. Karena kan mesti dilakukan sedini mungkin, tapi setiap rentang usia itu anak-anak berbeda, kebutuhannya berbeda, cara yang kita pakai itu berbeda. Bukan hanya usia, tetapi juga kesiapan. Kenapa? Karena anak-anak kita ini beda-beda. Ada yang mateng, ada yang kurang mateng, ada yang dia mungkin sudah dapat sumber dari macam-macam, ada yang naif, yang polos begitu ya, berbeda-beda. Jadi nanti Bapak dan Ibu jangan pakai pedoman ini tuh sebagai patokan mati gitu ya. Tapi coba lihat kondisi anak kita supaya kita bisa ngepasin gitu ya. Tapi intinya adalah kita mesti lakukan itu sedini mungkin. Ini usia 3-5 tahun ya, dengan bayangan bahwa 0-2 tahun ini ya masih diajak ngomong, masih ya sangat terbatas begitu ya. Kosakatanya juga masih sedikit begitu ya. Jadi kita mulai dari 3-5 tahun ya. Anak-anak ini mulai diperkenalkan jenis kelamin ya. Kamu ini laki-laki, Koko itu ya, kamu ini perempuan gitu ya. Koko itu laki-laki. Ini mesti dijelaskan. Sekarang di Indonesia mungkin kita nggak merasakan ya, tapi di luar negeri ada satu model parenting itu yang disebut sebagai gender fluid. Pernah dengar Bapak dan Ibu sekalian? Gender fluid itu gendernya itu cair. Jadi dianggap anak itu kalau seksualitas jenis kelamin itu kan sesuai dengan kita itu punya alat kelamin apa gitu ya. Kalau gender itu adalah identitas seksual. Jadi meskipun dia itu punya payudara, punya vagina, dia bisa merasa gendernya itu laki-laki gitu ya. Nah ini kalau di orang-orang yang penganut paham gender fluid ini, anak-anak itu ketika lahir nggak boleh diajarin kamu itu laki-laki atau perempuan. Dia harus dia dianggap berhak untuk main sesuai dengan apa yang ada. Misalnya dia perempuan ya dia dikasih masak-masakan, dikasih mobil-mobilan, pistol-pistolan, dikasih rok, dikasih celana, macam-macam. Kalaupun dia laki-laki juga seperti itu ya. Nanti setelah dia agak 5 tahun begitu dia akan ditanya, kamu laki-laki apa perempuan? Kalau dia berpikir, oh aku laki-laki, meskipun dia ini sebenarnya perempuan, dalam pandangan gender fluid ya dia berhak untuk diakui sebagai laki-laki. Ya setelah itu dikasihnya baju mainannya yang laki-laki begitu ya. Nah ini tuh melawan apa yang Alkitab itu desainkan. Alkitab dengan jelas mengatakan kamu itu laki-laki atau perempuan, ya kan? Nah ini makanya ini menjadi lebih penting dibandingkan dengan generasi kami dulu. Kalau dulu kami tidak ada yang macam-macam. Kalaupun ada yang gay atau lesbian itu sangat sedikit dan orang masyarakat kan melihat itu aneh. Tapi sekarang yang gay ini bukan orang yang melambai-lambai yang aneh-aneh, enggak. Orang-orang yang ada di seputar kita, mungkin dokter, mungkin guru, mungkin dosen dan lain sebagainya ya. Bahkan di luar negeri pendeta yang gay itu juga ada begitu ya. Jadi ini menjadi sesuatu yang sangat penting ya. Kalau masih kecil ya kita kasih tahu kamu laki-laki perempuan. Nanti setelah dia itu mulai lebih besar kita kasih ciri-ciri gender. Kalau laki-laki itu punya testis ya. Perempuan itu punya vagina, mungkin bisa dibantu dengan gambar-gambar, mungkin nggak usah gambar yang foto gitu ya, nanti menimbulkan yang macam-macam, tapi gambar-gambar yang ilmiah begitu ya, untuk menunjukkan ya. Organ tubuh ketika diperkenalkan itu mesti sesuai dengan namanya. Nah dulu saya ngajarin anak saya juga salah, saya ngajarinnya dulu titit gitu ya, itu kita pikir itu cocok dengan anak-anak, tapi ternyata itu nggak pas gitu ya untuk sex education. Karena kan ini mau bicara sesuatu secara objektif. Jadi kita kasih tahu namanya ya namanya. Ini testis, ini vagina, ini payudara, ini jakun, ini apa begitu ya. Sesuai dengan namanya. Kalau nggak tahu namanya apa, carilah. Sekarang internet kan gampang ya. Cari beberapa sumber di cross-check begitu ya. Supaya kita punya nama yang sesuai dengan namanya gitu ya. Dan jangan
kalau kita belajar dari sex education yang diajarkan dunia, tubuh itu punyamu, ya, punyaku. Maka orang lain tidak boleh masuk, tidak boleh pegang, tidak boleh apa kalau kamu tidak kasih, gitu kan ya. Nah kita mengajarkan lebih dalam lagi. Tubuh kita ini punya Tuhan, gitu ya. Ini mesti diajarkan ya. Kapan mengajarkannya? Kita bisa pakai momen-momen natural. Misalnya ketika anak itu lagi mandi, ya kan itu ya, kita mandiin, kita bisa kasih tahu gitu ya, ini apa, gitu ya. Nggak boleh semua orang pegang gitu ya. Mau masuk sekolah, mama itu hamil, gitu kan ya. Nah ini kan bagi anak kecil ini kan sesuatu yang, adiknya kok bisa di perutnya mama, apa dimakan sama mama, gitu ya. Nah ini kita bisa pakai momen-momen itu untuk menjelaskan ya. Terus juga kalau ketika anak itu bertanya, kita bisa pakai buku atau sumber-sumber internet yang terpercaya ya. Nah kita juga mesti melindungi anak kita ketika dia itu nanti mulai ada di luar rumah ya, ketika sekolah, les dan sebagainya gitu ya. Ajari anak tentang sentuhan yang boleh dan yang nggak boleh. Nanti saya tunjukkan gambarnya ya. Dan ajarin dia untuk berkata tidak. Kalau disentuh di tempat yang tidak seharusnya, katakan tidak ya. Kalau ada orang yang maksa mesti minta tolong, lari gitu ya. Ini yang mesti diajarin karena anak-anak nggak tahu ya mesti bagaimana ya. Perhatikan lingkungan bermain anak, orang dewasa atau anak besar di sekitarnya. Kalau saya mendengarkan kisah-kisah klien saya yang mengenai pelecehan seksual yang mereka dapatkan, ini sumbernya itu bukan dari di tempat di tengah hutan atau di mana, enggak, tapi lingkungan sekitar. Guru les, orang yang kita percaya dan kita bayarin. Saya nggak ngomong guru les semuanya kayak gitu, tapi jangan sembarang percaya. Ya, perhatikan ya, banyak sekali klien saya, apakah itu les renang, les badminton, les belajar, bahkan ada yang dilakukan di rumahnya sendiri. Nama papanya di bawah itu buka toko, kerja keras, cari duit, bayarin guru les itu, anaknya dikerjain di atas, di loteng mereka ya. Jadi hati-hati ya, guru les, sepupu, tetangga, bahkan mungkin bisa jadi kakek, paman yang tinggal di rumah. Saya tidak mengajari bapak dan ibu menjadi paranoid gitu ya, papa curiga gitu, tapi jangan sembarang percaya. Perhatikan orang-orang yang di sekitarnya dan balik lagi, relasi dengan anak itu sangat penting, harus dijaga dan tanya, tadi ngapain aja sama om, sama siapa gitu ya, supaya kalau anak itu merasa aman sama kita, nah dia itu akan bisa cerita dengan kalau ada suatu masalah. Tapi kalau relasi kita nggak aman, kita itu overreacting, misalnya nih begitu tahu, tadi ibuku, pak guru pegang apa, misalnya begitu ya, wah kita langsung datang melabrak kepala sekolah macam-macam, anaknya akhirnya dikucilkan oleh guru-guru yang lain lah. Bahaya ini bicara sama mamaku ini. Ternyata bukan jadi solusi, malah jadi masalah yang lebih besar ya. Ya anak tidak akan ngomong sama kita kalau kayak gitu ya. Jadi itu mesti dijaga ya. Maka saya ingatkan lagi gitu ya, bangun relasi yang aman dan hangat dengan anak. Jadi salah satu contoh ya, bagaimana mengajarin anak apa yang boleh dipegang, apa yang nggak boleh dipegang. Ini bisa tolong digedein nggak ya, bisa nggak ini ya? Nanti bisa carilah, ini di internet banyak. Saya cuma ngambil dari salah satu yang menurut saya lumayan gitu ya. Jadi mulut itu nggak boleh, sembarang orang pegang, cium nggak boleh ya. Dada, meskipun anak kecil itu payudara belum keluar, tapi ajarin dari kecil nggak boleh dipegang ya. Kemaluan ya, ini dia sebutnya bokong gitu ya, pantat itu tempat yang nggak boleh dipegang ya. Bubu nggak boleh dipegang ya. Lalu juga ini yang boleh ya, kadang guru itu pegang kepala itu boleh ya, tangan salaman boleh ya, kaki itu boleh. Nah itu di situ juga di bawahnya ada ya, katakan tidak, ajarin anak itu mesti diajarin tidak ya. Orang lain menyentuh bagian tubuh yang pribadi. Kalau saya ngajarin anak-anak sekolah, saya pokoknya ngomong semua yang di dalam tubuh satu garis ini tidak boleh. Yang mulut, payudara, kemaluan itu tidak boleh dipegang, satu garis ini tidak boleh gitu ya. Jadi mereka lebih gampang lihatnya gitu ya. Kalau orang lain suruh kamu buka baju nggak mau, nggak boleh ya. Kita bilang nggak boleh. Ya kecuali ada mama, misalnya dokter itu boleh, ada mama di situ boleh. Ya. Lalu juga kalau orang lain itu menunjukkan
bagian pribadinya ke kamu. Eksibisionisnya. Saya dulu punya teman itu yang dia itu sekolah sekretaris. Jadi kampusnya ini semuanya itu kan perempuan. Nah yang begini-begini jadi sasaran para eksibisionis. Jadi dia kalau pulang kuliah itu sering cerita, oh tadi ada lagi gitu ya, orang yang buka celana di depan sekedar dia mendapatkan kepuasan seksual ketika ada orang itu yang mungkin jijik, teriak, apa begitu ya. Tapi kalau dia dipelototin gitu tuh biasanya dia jadi malu gitu ya. Nah biasanya kalau orang begitu kan nggak mungkin kepikiran mau melotot gitu kan. Biasanya kan kita takut lari gitu ya. Wah, cewek-cewek teriak-teriak itu bahwa dia mendapatkan kepuasannya. Ya. Jadi anak-anak itu mesti diajarin. Kalau ada yang begitu, kamu bilang nggak mau, ya, atau kamu pergi aja, tinggalkan, gitu ya. Diajarin ya. Ini caranya ya. Kalau itu terjadi sama kamu, lari ke tempat yang ramai, teriak, minta tolong, beritahu orang tua, guru atau orang dewasa yang ada di sekitarmu. Ya. Ini adalah cara-cara proteksi yang kita perlukan sejak dini. Anak itu mesti diajarin ya, gitu. Ya. Tapi kembali lagi, kita lihat kesiapan anak kita. Apakah anak kita sudah siap seperti itu? Tapi kita mesti ngerti arahnya itu ke situ. Ajarin dia proteksi, melindungi dirinya kalau sesuatu terjadi pada dia. Ya. Oke, ini yang usia selanjutnya ya, 8 sampai 11 tahun. Nggak tahu nih anaknya bapak dan ibu di usia berapa ya. Nah, kita mulai sex education-nya itu nggak lagi tentang gender atau anggota tubuh ya, karena dia sudah tahu gitu ya. Nah, kita mulai memperkenalkan prinsip Alkitab bahwa pernikahan itu laki-laki dan perempuan. Ya. Seks itu kudus hanya di dalam pernikahan. Nah, ini kan juga tidak setiap anak itu di usia ini sudah paham tentang itu. Ya. Pelan-pelan kita lihat ya. Lalu juga kita bisa memperkenalkan organ-organ dan sistem reproduksi. Kalau tadi hanya yang kelihatan begitu ya, ini kan banyak sumber-sumbernya. Oh ini ada rahim, ada apa begitu. Anak-anak usia segini sudah mulai bisa diajarkan tentang hal-hal yang seperti ini. Ya. Terjadinya bayi ada videonya itu di dalam di internet itu ada videonya ya. Karena waktu kita terbatas saya nggak siapin video-video kayak gitu ya. Nanti bapak ibu bisa ceritakan, oh ini sperma dari papa apa gitu ya. Nggak usah berpikir anak akan berfantasi macam-macam. Biasanya mereka akan serap setaunya dia. Kalau relasi kita aman, mungkin suatu hari ketika dia mulai kepikiran, kok bisa spermanya papa ada di dalam perutnya mama, mungkin dia akan nanya kepada kita, are you ready? Siapkan diri. Kalau kita nggak ready, kitanya malu-malu, kita apa, dia akan cari sumber di tempat yang lain. Nah, itu penting ya. Lalu kapan mengajarnya? Pakai momen-momen natural seperti misalnya dapat undangan pernikahan, ada kelahiran bayi, dia lagi menstruasi, mulai menstruasi itu penting sekali. Mulai mimpi basah itu penting sekali ya. Lalu bisa juga dengan buku atau internet yang terpercaya. Nah, kalau ada momen menstruasi begitu kan dia memang kebingungan. Dia memang butuh sesuatu dari kita ya. Nah, itu bisa menjadi momen belajar yang baik ya. Lalu juga berikan perlindungan ya tentang bahaya pornografi, masturbasi, pelecehan seksual. Kembali lagi, semakin anak besar kita mesti perhatikan lingkungannya dia itu siapa. Lingkungan bermainnya mungkin anak-anak segini ada yang sudah main media sosial. Hati-hati ya. Kemarin itu sempat itu ya boom tentang child grooming ya, ketika ada seorang artis yang menceritakan pengalamannya dia child grooming ya. Jadi orang dewasa, child grooming itu didefinisikan orang dewasa yang membangun relasi yang arahnya itu seksual kepada anak-anak di bawah 18 tahun. Kalau dia belum di atas 18 tahun sudah nggak termasuk kategori child grooming ya. Di Indonesia itu orang dewasa itu kan 18 tahun ya. Jadi kalau dia di bawah 18 tahun misalnya pacarnya itu di atas 18 tahun, katakanlah dia 19 tahun gitu ya, pacarnya 19 tahun, anaknya 17 tahun, ini bisa masuk kategori child grooming karena yang satunya ini di bawah 18 tahun ya. Oke ya, kita mesti hati-hati ya. Jadi child grooming ini biasanya anak-anak itu akan dibuat percaya, dibuat seneng sama orang dewasa ini. Nah, ini tergantung. Ini jangan berpikir ini untuk anak-anak remaja yang sudah punya pikiran pengen pacaran. Enggak,
Anak kecil-kecil ini bisa jadi objek child grooming ya. Jadi dia dikasih permen, kasih es krim, diantarin ini, antarin itu. Kalau orang tua tidak pernah hadir, ada orang dewasa yang kayak gini. Kalau kita ini jadi anaknya, kepengen apa enggak? Pengen. Ada yang perhatiin, ada apa itu kepengen ya. Nanti setelah anak itu percaya, biasanya orang dewasa ini akan memanfaatkan, memanipulasi anak ini untuk aktivitas seksual. Apakah itu dipegang-pegang, dicium, bahkan ada yang sampai ke arah hubungan seksual. Jadi hati-hati ya, perhatikan dia itu berrelasi dengan siapa. Nah, saya sampai kadang geleng-geleng kepala gitu ya. Orang dewasa itu kadang membiarkan anaknya masih kecil-kecil itu sudah main media sosial. Bisa nggak kamu ngawasin? Ya kan ini kita berpikir ini suatu kemajuan, kita bangga dia bisa posting ini itu. Hati-hati, dia tuh bisa jadi objek child grooming ya. Oke. Itu ya, lalu juga waspadahi kebutuhan relasi. Saya ulang-ulang ini terus karena dosa seksual itu sangat terkait dengan kebutuhan relasi. Saya ulang sekali lagi, seksualitas itu adalah fata morgana tentang relasi yang mendalam. Kita itu butuh, manusia itu udah kebutuhan dasarnya itu adalah berrelasi. Kalau kita nggak relate dengan siapa-siapa, kita akan kesepian, kita akan merana. Kayak tanaman itu kalau nggak kena matahari, dia jadinya apa? Kecil, mati. Tanaman nggak kena air, bagaimana? Ya dia akan kurus sekali ini ya, tinggal nunggu waktu aja mati. Sama kayak gitu, kita itu memang manusia yang diciptakan berrelasi dengan orang lain. Maka salah satu perlindungan yang paling penting anak-anak itu tidak masuk ke dalam dunia dosa seksual, berrelasilah dengan anak. Biarkan anak itu mendapatkan kebutuhan relasinya itu dari keluarga. Itu tugas kita sebagai orang tua ya. Jangan jadiin anak itu hanya jadi objek target kita, kebanggaan kita. Kalau nggak bikin bangga kita pecutin gitu ya, supaya bangga ya. Tapi berilah nutrisi kebutuhan relasi ini supaya dia nggak nyari di tempat yang lain ya. Oke ya, bangun relasi ini saya ulang-ulang terus ini ya, bangun relasi yang hangat. Oke, ini yang usia 8 sampai 11 tahun ya. Dan ini adalah yang usia remaja. Nah, kalau kita ini sudah ketemu dengan remaja, anak-anak remaja ini biasanya sudah punya pikiran bahwa dia ngerti banyak, betul ya? Apalagi yang senang main internet, dia pengetahuannya kan banyak. Jadi kita mulai pakai pendekatan itu yang tidak lagi fully ngajar satu arah gitu ya. Dia tanya gitu enggak, tapi mulai diskusi, bicara sama dia sebagai seolah-olah kayak orang dewasa gitu ya. Dianggap sebagai orang yang setara gitu ya. Tanyakan tentang pergumulan dan persepsi dia mengenai pornografi, masturbasi, teman-temannya itu bagaimana dengan hal-hal seperti ini, tentang seks bebas, LGBTQ, penyakit kelamin gitu ya. Jadilah as able parent. Ini kali kata yang penting ya, as able parent. Orang tua yang bisa ditanya. Kalau kita itu nggak nyaman dengan isu-isu seksual, ketika anak tanya bagaimana? Gak usah ngomongin dia gitu, kayaknya udah dikerjain belum? Ya tutup pintu. Ya sudah, aku cari di internet aja gitu ya. Tapi jadilah orang tua yang aman untuk ditanya-tanya sama anak-anak. Meskipun kita nggak nyaman dan belum tentu kita ngerti apa yang dia tanya, ya kan? Kalau dia nggak ngerti, kalau yang kamu tahu apa? Nanti dari omongannya kan kita bisa ngerti kan, ini masuk akal nggak, ini ngawur apa enggak gitu ya. Mama nggak begitu tahu yang hal ini, mama belajar dulu. Nanti kapan 2 hari lagi ya kita ngobrolin ya, atau nanti pas kapan kita ngobrolin gitu ya. Tapi beneran belajar, cari tahu gitu ya, tanya gitu ya, supaya kita itu bisa menjadi teman anak itu berkumpul bersama. Ya. Anak remaja selain tadi ya kebutuhan relasi dan sebagainya, memang hormonnya ini kan sedang berkembang. Hormon seksual itu sedang berkembang gitu ya. Jadi kebutuhan seksual itu memang meningkat dari secara biologis. Makanya dia ini sebenarnya gelisah. Dan apakah kita sebagai orang tua itu menjadi teman diskusi, teman bicaranya yang aman, yang menyenangkan buat dia. Ya, itu penting ya. Ajarkan untuk dia menghargai tubuhnya sendiri dan juga menghargai tubuhnya orang lain. Karena kemungkinan kan anak remaja mungkin sudah mulai punya pacar dan sebagainya ya. Hargai tubuhnya, hargai tubuh orang lain juga. Lalu kapan mengajarnya? Nah, ini kita juga bisa pakai momen-momen natural ya. Kalau anak remaja yang agak polos
undangan pernikahan itu bisa jadi tempat bicara ya, kelahiran bayi, menstruasi, lihat pembalut, waktu dia mimpi basah, tumbuh jakun, ini bisa jadi momen ya. Lalu juga kalau yang sudah gede itu mungkin perlu momen yang agak lebih mengagetkan gitu ya. Misalnya berita tentang kehamilan di luar nikah. Ini kan kesempatan poin untuk bicara dengan mereka. Menurut kamu bagaimana? Dan ini kan juga kesempatan kita mengajarkan apa yang Alkitab itu katakan ya. Kehamilan di luar nikah, kasus-kasus perkosaan dan lain-lain sebagainya. Misalnya kayak kemarin child grooming, itu juga menjadi momen yang kita bisa pakai untuk diskusi dengan mereka ya. Pakailah buku atau sumber internet yang terpercaya ya. Nah ini ya, anak-anak remaja ini kan juga biasanya sudah mulai makin kelihatan cakepnya, cantiknya gitu ya. Jangan berpikir objek seksual yang bahaya itu hanya perempuan. Enggak, saya punya beberapa klien laki-laki yang pernah dilecehkan secara seksual ya. Bahkan ada yang sampai kok saya tiba-tiba nge-blank namanya apa itu, kalau hubungan seksual laki-laki dengan laki-laki, bukan sodomi ya, betul ya. Bahkan ada yang disodomi ya. Jadi jangan berpikir kita aman kalau anak kita laki-laki ya, belum tentu. Oke ya. Nah ini kalau anak-anak remaja ini kita mesti ingatkan satu, ini kelihatan nggak sih ya, kecil banget ya, kecil sekali ya. Oke ya. Waduh, lain kali masih lebih gede ya. Oke. Anak-anak remaja ini mesti ingat, tolong digeser Pak. Nah ini ya, konsen ya. Konsen itu penting sekali. Konsen itu adalah persetujuan. Kalau misalnya pacarmu itu mau pegang-pegang kamu, ini tidak akan terjadi tanpa konsen. Kalau kamu itu tidak setuju, itu tidak akan terjadi. Kadang-kala anak-anak itu persetujuannya dengan apa? Mendiamkan, membiarkan. Itu sebenarnya persetujuan. Kecuali kamu diperkosa, kamu diikat, nah kamu tidak bisa ngasih konsen kalau kayak gitu, ya kan? Tapi kalau enggak, semua kontak fisik itu terjadi dengan konsen. Maka ingatkan dia, itu tidak akan terjadi kalau kamu tidak membiarkan itu. Katakan tidak. Dan tidak itu ajarin juga. Tidak itu kata yang cukup, nggak perlu dijelas-jelaskan. Ada kalangan kenapa? Kalau nanti dia menjelaskan tubuh ini adalah punya Tuhan, wow, misalnya jadi panjang lagi itu argumentasinya. Ya kan? Nggak perlu alasan. Tidak itu udah cukup. Nggak ada alasan. Ya. Kasih tahu dia supaya dia punya kekuatan untuk mengatakan bahwa ini tuh sudah, memang ini tuh cukup. Nggak perlu jelas-jelaskan yang macam-macam. Ya. Jadi konsen ini mesti diingetin. Ya. Oke ya. Lalu juga batasan tentang relasi ini juga mesti diajarin. Karena apa? Lingkungan pergaulan ya di Jakarta ini gitu ya, banyak sekali itu menjadi satu hal yang biasa. Hidup bersama sebelum pernikahan gitu ya, liburan cuma berdua, nginep, aduh, mau ngapain coba? Kalau nginep pergi ke tempat yang dingin-dingin cuma berdua, mau ngapain? Ya kan? Mau diskusi PR, ya nggak mungkin. Ya kan? Nah ini kita mesti jangan naif begitu ya. Ajarin mereka untuk kalau pacaran itu di tempat yang ada orang lain. Ada yang pernah mengajari saya gitu ya, kalau pacaran itu cuma berdua di tempat yang tertutup, itu kamu itu sebenarnya lagi bertiga, yang satu itu setan gitu ya. Pasti arahnya itu ke hal-hal yang seksual ya. Karena jangan lupa, remaja itu memang ada kebutuhan biologis untuk melakukan hal-hal yang seksual ya. Oke, ini beberapa catatannya. Ini ada satu rekomendasi buku ya tentang sex education. Ini buku ini diterbitkan oleh Momentum. Mungkin sekarang covernya sudah berubah ya. Saya coba, buku saya ketinggalan di kampus jadi saya nggak bisa foto-fotoin begitu. Ini itu sebenarnya seri 0 sampai 1 sampai 4 ya. Beberapa yang saya paparkan di sini sebagian saya ambil dari buku ini ya. Mungkin kalau Bapak dan Ibu tertarik ya, ini buku ini bisa didapatkan di Momentum ya, atau mungkin perpustakaan gereja merasa perlu ya. Saya rasa ini satu rekomendasi buku yang baik. Oke, saya akan menutup ini ya topik pembahasan saya dengan mengutip apa yang dituliskan oleh Timothy Keller ya, yang mengatakan seksualitas adalah bagian dari citra Allah dalam diri manusia.
ia bukanlah sesuatu yang kotor, tetapi sesuatu yang kudus ketika ditempatkan dalam perjanjian pernikahan. Nah, jadi ini harapan kita ketika kita itu mengajarkan sex education kepada anak-anak kita. Seks itu bukan sesuatu yang kotor. Kadang-kadang kan kita tuh jijik gitu ya. Kenapa jijik? Karena ya seringkali seks itu tuh kita tidak bisa kontrol, jatuhnya itu kepada dosa-dosa yang membuat kita jijik. Balik lagi kepada tadi ya, prinsip Alkitab tadi ya. Salah satunya itu membuat diri itu terfragmentasi. Kita itu jijik, tidak suka dengan yang itu. Ini bagian yang harus dibuang. Padahal seks itu sebenarnya tidak kayak gitu. Seks itu adalah sesuatu yang indah, tapi memang ini tuh jadi kayak mahkota pernikahan gitu ya. Dan ini baru akan bisa dinikmati kalau secara indah, secara utuh, kalau itu tuh tumbuh waktunya sampai nanti di dalam pernikahan. Oke, ini yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Apakah ada tanya jawab atau komentar seperti itu? Ya, thank you Bu Hera untuk sharingnya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya langsung? Mungkin kita buka jam pertanyaan kali. Ya, ada yang mau bertanya? Ada ya? Oh. Selamat siang Ibu, saya mau tanya beberapa pertanyaan, boleh ya? Gak mau jawab. Yang pertama, tadi kan Ibu bilang mengenalkan alat kelamin kepada anak sedini mungkin, kayak laki-laki, perempuan. Nah, kalau misalnya kayak saya kan anaknya dua-duanya laki-laki gitu kan, apakah perlu saya mengenalkan alat kelamin wanita, gitu kan? Terus gimana cara, tadi kan Ibu bilang pakai gambar gitu kan, tapi kan kayaknya agak susah ya cari gambar kelamin yang kartun gitu kan. Nah, itu cara menjelaskan, maksudnya ini alat kelamin laki-laki, ini perempuan. Terus yang kedua itu, kadang kan kalau anak laki-laki usia 3 tahun itu kan agak seneng mainin alat kelaminnya gitu kan. Nah, itu gimana caranya kita kayak menjelaskan gitu loh, karena kan kalau saat dia memainkan kelaminnya itu katanya kan dia menikmati walaupun dia tidak mengerti gitu kan. Nah itu gimana? Kalau saya sih cuma bilang jangan dimainin, nanti infeksi nggak bisa pipis, aku cuma bilang gitu kan. Nah yang ketiga itu kan kalau misalnya yang seksual itu kan tadi kan Ibu bilang kita berimajinasi di kepala kita. Kalau anak-anak yang atau remaja yang sudah terkontaminasi, istilahnya dia sudah pernah nonton atau sudah punya kecanduan seperti hal-hal kayak itu, tentunya kan mereka itu malu ya buat cerita ke orang tua atau ke mana. Jadi kan itu tadi Ibu bilang jadi pribadi, diri sendiri, dinikmati diri sendiri. Kalau misalnya orang-orang yang terlibat narkoba, rokok, itu kan kita bisa lihat ya, saat mereka nggak pakai narkoba atau apa, mereka tuh langsung kayak sakau. Tapi kalau misalnya mereka punya pikiran di dalam pikiran mereka, kita sebagai orang tua itu kan kita nggak tahu, karena dia di depan kita tampilannya baik-baik saja. Nah itu gimana cara kita membantu mengatasi, misalnya secara tidak sengaja mungkin kita jadi tahu nih kita ada gap di handphonenya atau apa. Gimana caranya buat kita membantu anak-anak seperti itu? Terima kasih. Oke. Thank you ya. Ini pertanyaannya juga pertanyaan yang sering ditanyakan ya, karena ini sesuatu yang memang benar-benar real, perlu mau diapain gitu kan ya secara praktis ya. Oke. Kalau misalnya dia anak laki-laki, ini sekarang perempuan ini anaknya masih kecil-kecil kan ya, masih kecil-kecil. Kita nggak perlu ceritakan secara detail gambar vagina, begitu nggak tahu. Tapi kita bisa kasih tahu, ini kamu punya testis. Kalau anak-anak perempuan punya vagina itu berbeda dengan testis, gitu ya. Jadi kita bicara dengan tadi objektif dan berwibawa itu penting, gitu ya. Jangan malu-malu, jangan apa itu, anak itu jadi penasaran kalau yang kayak gitu. Tapi kalau kita bicara
sesuatu yang ilmu pengetahuan kayak gitu ya. Dan ada kok gambar yang kartun-kartun begitu ada yang memang untuk edukasi ya. Jadi gambar itu pasti tidak akan menceritakan detailnya ya. Kalau nanti dia sudah remaja, di buku yang tadi saya rekomendasikan itu ada detailnya. Nanti kan buat anak yang udah gede, nanti itu ada klitoris, ada apa begitu ya. Tapi kalau buat yang kecil-kecil ini kan nggak perlu ya kan, dia malah mumet kalau ngomongan sama mama jadi mumet gitu ya. Sudah diomongin yang belum-belum ya. Jadi kayak gitu, boleh dikasih tahu tapi nggak usah detail-detailnya ya, seperti itu ya. Nah terus itu kan mungkin kita bisa ngomong, maka kalau kamu mau pipis perginya ke toilet cowok, kalau misalnya ada siapa sepupu atau siapa yang perempuan itu dia perginya ke toilet cewek, berbeda gitu ya. Nah itu kita bisa ajarkan sejak dini ya. Lalu juga suka mainin alat kelamin, itu kan memberikan satu kenyakasan nyaman meskipun dia tidak ada orientasi ke arah seksual ya. Oke. Nah ini sebenarnya yang disampaikan tadi kan juga sesuatu yang merupakan suatu proteksi gitu ya, karena kan realitanya bisa begitu, tangan dia kotor, dia pegang-pegang ya mungkin nanti bisa infeksi, bisa apa gitu ya. Tapi jangan hanya disampaikan jangannya saja ya, kita mesti pelan-pelan itu ajarinnya. Ini badan kita ini punya Tuhan, kita mesti jaga gitu ya. Itu pelan-pelan itu kita bisa ajarkan kepada dia. Jadi sex education itu memang salah satu tujuannya itu adalah proteksi. Tapi jangan lupa imbangi itu dengan bahwa ini itu sebenarnya sesuatu yang indah, sesuatu yang memang Tuhan itu ciptakan indah dan ada tujuannya, ya kan? Kalau saya ngomong sama anak-anak yang remaja, saya ngomong ini tuh memang diciptakan itu untuk dinikmati, makanya enak. Kalau dipegang ya itu enak. Dan saya ngomong karena saya ngomongnya ini dengan netral begitu, mereka nggak merasa cekik-cekik enggak. Ya mereka tahu ini tuh sesuatu yang memang Tuhan ciptakan itu untuk dinikmati. Tapi kita itu mesti jaga sampai nanti pernikahan supaya kamu itu bisa menikmatinya itu secara full, secara kepuasannya itu maksimal. Tugas kamu sekarang adalah jaga. Nah, seperti itu ya. Lalu satu lagi ya tentang imajinasi. Nah, ini memang dosa seksual ini memang paling sulit gitu. Pornografi itu di-stop karena itu tadi dia sudah ada di sini. Ya kan, bahkan nggak lihat yang baru pun bisa mengembang ini. Jadi punya anak cucunya itu bisa karena ada di sini gitu ya. Kalau apakah dia mau ngomong sama kita? Ya, ini kan tergantung lagi. Apakah kita ini orang tua yang aman untuk cerita? Kalau misalnya dia cerita itu kita habisin, yes, dia akan kapok dan ingat-ingat jangan sampai cerita lagi sama mama sama papa hal kayak gini, ya kan? Tapi kalau kita ini tempat yang aman, tempat yang as a parent, orang tua yang aman untuk cerita, mungkin dia akan cerita. Tapi dosa kayak gini kan memalukan. Biasanya tanya, kalau saya sama anak saya tanya, apakah kamu pernah nonton kayak gitu? Jadi dia ngomong, itu tidak bisa dihindari lah, karena itu kan tiba-tiba pop up. Tapi apakah kamu menikmati dan kamu lihat lagi? Enggak, ya sudah, ya kan? Kita kan tidak tahu juga, dia ngomong enggak itu apakah beneran atau enggak kan kita juga tidak tahu. Kita juga jangan jadi orang tua yang naif berpikir anakku baik, belum tentu, ya kan? Nah caranya bagaimana? Ini tuh prinsipnya itu kan kayak ini ya. Misalnya ini tuh gelas yang isinya itu air kotor gitu ya. Kalau dia itu diisi dengan air kotor terus, dengan dia nonton lagi, lama-lama kan isinya penuh. Makin susah untuk dikeluarin. Caranya bagaimana supaya ini dikeluarin? Ini kan mesti diguyur pakai air bersih. Ya kan? Kasih dengan hal-hal yang lain untuk mungkin tidak bisa benar-benar itu hilang bersih, tidak bisa. Tapi minimal itu guyuran yang baru itu membuat yang kotor itu makin keluar. Nah itu apa yang dilakukannya? Ya yang paling bagus kan firman gitu ya. Tapi kalau anak lagi pornografi firman kan rasanya kamu ini dijudge gitu. Padahal aku bergumul gitu kan ya. Ya kita bisa lakukan dengan aktivitas yang lain, hobi dan lain sebagainya gitu. Ini menjadi satu guyuran supaya yang sudah terlanjur masuk itu bisa keluar. Kalau dia aktivitasnya cuma sendirian doang, ya kemungkinan dia akan larinya ke situ-situ gitu. Ya. Oke, apakah cukup menjawab? Oke, terima kasih Bu. Mungkin ada pertanyaan lagi.
ingin bertanya? Ada mungkin? Olahraga, hobi seperti itu ya, itu biasa yang dipakai untuk supaya ini kayak guyur itu tadi gitu ya, supaya ada, dan waktunya itu enggak hanya kalau enggak ada kerjaan yang lain ya waktunya larinya ke situ-situ gitu. Hampir semua orang-orang yang kecanduan pornografi itu akarnya itu adalah loneliness, kesepian. Ya. Balik lagi ya, memang desainnya seksualitas ini kan ada kaitannya dengan tadi covenant, relasi yang mendalam itu seharusnya kan didapatkan dengan relasi yang real, yang otentik, yang mendalam, dan harusnya kita sebagai orang tua yang menyediakan. Cuman saya nggak tahu nih kompleksitas pergumulan masing-masing dari kita kan berbeda di dalam keluarga. Kalau itu bisa disediakan itu cukup. Tapi kalau enggak, ya dia fata morgana itu larinya ke sana. Oke, cukup? Ada yang mau bertanya lagi mungkin? Satu pertanyaan? Ada? Oke. Kalau nggak ada mungkin ya mungkin. Oh ya, silakan. Tes. Siap Bu Hera. Saya melayani anak-anak muda ya. Saya mau tanya, kalau tadi kecanduan narkoba itu ada rehabilitasinya. Nah, kecanduan adiksi ini bagaimana rehabilitasinya, Bu? Karena ini kan saya di dunia anak remaja, ya ini buat bekal aja supaya kita atau anak kita mungkin ada yang sudah kecanduan nonton pornografi. Nah, bagaimana ininya semacam rehabilitasi sampai mereka bisa pulih? Karena ini kan lebih sulit tadi bilang lebih sulit dari kecanduan narkoba. Terima kasih. Saya sih belum pernah nemu ya ada rehabilitasi yang pornografi ini. Meskipun belum tentu tidak ada, cuman saya belum pernah ketemu gitu. Cuman kalau misalnya kita ngomong bagaimana mengobatinya gitu ya, ini sebenarnya kalau kita lihat dari kenapa sih kok mereka itu jatuh ya. Yang pertama itu kan karena kebutuhan akan relasi yang otentik, yang mendalam. Ini kalau dia nggak dapat dia bisa seolah-olah menemukan jawabannya itu di dalam pornografi. Terus yang kedua itu kan karena nggak ada aktivitas bermakna lain yang biasa dia lakukan, nggak ada kebiasaan itu gitu ya. Jadinya dia lari ke situ. Nah, bagaimana kita mungkin ngomong mengobati kok rada bagaimana gitu ya? Mungkin mengurangi efeknya gitu ya. Yang pertama itu ya kita mesti menyediakan relasi otentik yang mendalam. Kalau misalnya ini konteksnya adalah di dalam komunitas kaum muda gitu ya. Ini ngomongnya gampang tapi ngerjainnya itu nggak gampang. Bagaimana komunitas ini menjadi satu komunitas yang relasinya itu diinginkan gitu. Relasi otentik yang mendalam itu diinginkan. Dan sebenarnya salah satu cara yang menurut saya itu rada dekat untuk bisa mencapai tujuannya itu adalah kelompok kecil sebenarnya. Karena di dalam kelompok kecil itu kan kita bisa benar-benar memperhatikan satu demi yang lain, satu dengan yang lain gitu. Cuman kelompok-kelompok kecil ini seringkali di gereja itu fokusnya adalah pendalaman materi. Pendalaman materi memang penting gitu ya, karena tidak ada materinya ya kita going nowhere, cuman cicat-cicat nggak ada gunanya gitu ya. Tapi jangan lupa relasi ini tuh jauh lebih penting dalam arti lebih bisa dicapai di dalam kelompok kecil. Kalau pengajaran sebenarnya kan mimbar seharusnya lebih kuat. Karena kalau yang mimbar harusnya yang bicara kan orang yang lebih kompeten gitu kan ya dibandingkan pemimpin kelompok kecil. Ya kan, secara kualifikasi, secara persiapan seharusnya mimbar itu kan untuk bicara materi kan lebih kuat. Ya. Tapi relasi yang mendalam ini tidak bisa didapat dari pelayanan mimbar. Maka porsinya kelompok kecil itu seharusnya itu. Kalaupun ada materi itu juga dikaitkan dengan pergumulan pribadi gitu ya, dan saling memperhatikannya itu penting ya. Ngopi bareng, jalan bareng itu tuh sebenarnya bagian yang nggak boleh dianggap remeh gitu ya di dalam
kelompok kecil, karena itu tadi kita berusaha mencoba menyediakan komunitas yang aman ini ya. Jadi para pemimpin ini sebenarnya mesti banyak dibekali ke arah itu, membangun yang kelompok kecil itu. Nah itu satu, kan ya aktivitas bermakna yang lebih baik yang bisa dia nikmati gitu ya. Nah ini mungkin tantangannya itu menjadi lebih kompleks karena anak-anak muda sekarang ini kan sudah sangat ter-engage dengan gadget ya. Dia berelasi secara langsung itu tuh menjadi sulit ya. Nggak tahu sih apakah anak-anak muda di sini seperti itu ya. Tadi saya lihat beberapa anak muda sih kayaknya mereka cukup menikmati gitu. Tapi yang kelihatan di sini gitu ya, kalau hari-harinya saya nggak tahu ya. Nah itu tantangan kita sih sebagai pembina kaum muda. Apakah cukup menjawab Pak? Oke, baik. Oh, ada satu lagi. Ini gue ketika kita sudah mengetahui hal ini, terus ya tidak ada kata yang terlambat ya. Sekarang bagaimana kiat dari Bu Hera ya bagi kami yang misalnya baru tahu hal yang indah ini gitu ya, untuk ternyata kita harus mengkomunikasikan atau mengedukasikannya, tetapi kita baru tahu, sedangkan usia anak kita mungkin sudah cukup besar gitu ya kan. Kayaknya awkward ya kalau ngomongin begini kan, jadi aduh udah telat kali kan gitu kan, tapi kan tidak ada sesuatu yang terlambat gitu ya. Mungkin saya pengen tahu kiatnya aja gitu Bu Hera. Jadi untuk kita yang baru tahu ini, lalu bagaimana nih dengan anak yang sudah besar, lalu misalnya nggak ada momentum yang tadi ya kan, kita coba cari momentum, ini kita mau mulai bagaimana. Terus kalau terjadi misalnya kan hubungan yang tiba-tiba ngomongin kan juga jadi aneh, nggak cair atau apa. Nah itu mungkin kiat-kiatnya bagaimana gitu ya. Terima kasih. Kiat sih ada, cuman tidak berarti mudah gitu. Karena kan modalnya kita ini beda-beda gitu ya. Saya ngomong begini yang anaknya masih kecil-kecil pun juga belum tentu diaplikasikan itu gampang ya kan. Kan balik lagi, ada keluarga-keluarga yang relasi itu enak gitu ya. Tapi kan ada yang relasi itu artinya adalah garis komando, PR mau bagaimana, sudah makan belum, isinya itu cuma begitu doang. Ini kan susah mau membangun yang personal. Itu kan mesti memang harus dikerjakan. Tidak ada sesuatu yang terlambat ya. Nah, sekarang pertanyaan saya dulu. Tadi yang disebut anaknya sudah besar itu umur berapa? Kalau dia sudah 18 tahun, ya ada susah gitu ya. Dia sudah lewat ini semua gitu kan ya. Ya justru kalau saya pribadi kan anak saya ada yang remaja, ada juga yang sudah pemuda gitu. Jadi range-nya kan ada yang masih 16 tahun, ada yang memang 20 tahun gitu. Ya oke. Nah misalnya kayak gini ya, momen-momen seperti ini itu sebenarnya itu ini bisa menjadi momentum yang Bapak dan Ibu bisa pakai. Kalau anak-anaknya sudah gede, mungkin kita bisa ngomong, tapi Papa dengar di gereja itu ada seminar tentang ini gitu ya. Nah ini kan kita bisa pakai ini sebagai bahan diskusi dengan dia ya. Kalau dia itu relasi cukup nyaman dengan kita, mungkin dia akan respon ya kan, apa yang dia tahu atau apa persepsi dia, tak apa-apa dengerin aja, nggak usah mesti ngajarin dia yang seperti ini gitu ya. Tapi kita yang paling penting kan kita pengen tahu nih, dia ini sekarang itu ada di mana ya kan, apakah tracknya itu masih ada di dalam range yang masuk di dalam track atau enggak gitu ya. Jadi ini bisa momentum ini itu bisa dipakai gitu ya. Nah bagi yang lain-lain gitu ya, kalau yang anaknya masih kecil-kecil ya segeralah mulai gitu ya. Yang penting itu tadi ya, dengan hal-hal yang sederhana kita coba tangkep anak kita ini. Sekarang kan kita punya sense kan, apakah sekarang ini waktunya menjelaskan tentang jenis kelamin. Kalau sudah remaja ya nggak cocok ya kan? Kita tidak bisa adjust gitu, kita mulai aja yang kecil-kecil kan. Kalau yang kecil-kecil itu memang lebih gampang ya kan, karena dia belum punya cerita yang lain gitu ya. Kalau anaknya sudah gede kan, kita mamaku ini kenapa ini kok tiba-tiba jadi begini kesambet atau apa ini jadi ya nggak apa-apa kan, tadi sudah ada ya tadi kutipan yang saya sebutkan tadi ya. Lebih baik anak itu dengar kita ngajarin dia dengan awkward daripada dia dengar dari sumber lain yang nggak benar gitu ya kan. Meskipun kita ini agak aku gitu tapi buat dia itu lama
aku pernah ngajarin dengan anak kayak gitu. Seperti yang tadi saya ceritakan, saya satu memori yang saya ingat dari mama saya ketika ngajarin tentang sex education. Meskipun temanya itu nakutin gitu ya, dia ngomong mulai hari ini kamu bisa hamil. itu sex education itu sebenarnya yang ngajarin ke saya ketika saya pertama kali menstruasi. Ya, meskipun saya jadi ketakutan itu, mau bagaimana nih, mau nanya sama siapa, mau nanya. Ya, tapi itu sesuatu yang minimal membuat saya hati-hati gitu. Oke, cukup jawab ini? Iya, coba. Oke, mungkin pertanyaan lagi. Saya mau bertanya gini, kan saya punya anak orang ada 3 yang laki-laki ya. Tiga-tiganya laki-laki. Yang saya mau tanyakan tadi kan ada panduannya tuh ya, usia berapa sampai berapa panduannya. Nah, untuk sex education seperti ini apakah harusnya dilakukan sendiri-sendiri satu persatu anaknya atau bisa dilakukan berbarengan? Karena anak kan usianya juga berbeda-beda. Kemudian ada satu pertanyaan gitu. Nah, yang kedua adalah kira-kira tanggapan apa sih yang paling baik saya keluarkan kalau anak-anak tuh mulai bilang dia mulai suka sama lawan jenis gitu ya. Karena terus saya tuh sebelumnya pernah ngobrol sama temen yang LGBT gitu ya. Dia bilang dia dari remaja itu punya kecenderungan dia juga bisa merasa bahwa dia tidak suka lawan jenis. Dia tertariknya sama yang sejenis. Nah, makanya ketika anak saya cerita, saya jadi senang. Saya tahu anak saya normal gitu kan. Walaupun mungkin masih terlalu awal gitu ya. Jadi saya senang dan saya sering tanya-tanya gimana sih ini gitu kan. Aku udah gak suka lagi mama yang itu, sukanya yang ini sekarang gitu kan. Pokoknya saya yang semangat gitu kan. Aku juga gak mau jadi orang tua yang kayak kok mamanya yang semangat bener gitu kan. Tapi makanya tanggapannya seperti apa sih untuk yang gitu. Makasih Bu. Ya, tadi pertanyaan yang pertama ya. Yang kedua bisa dijawab. Yang pertama gitu, apakah mesti bareng-bareng atau yang sendiri-sendiri gitu ya? Natural aja. Kalau memang ini momennya cuma ada dia satu, ya sendiri gitu ya. Tapi kalau bareng-bareng juga tidak apa-apa. Kan si Koko mungkin juga bisa memberikan persepsi, ya kan? Ya asal ibu bisa mengendalikan, gitu kan ya. Kan bisa jadi gitu ya. Tidak berlaku itu kayak gitu misalnya gitu kan ya. Nah ini kalau memang ibu bisa handle ya tidak apa-apa. Bertiga itu kalau relasi baik itu kita bisa lihat kan dari berbagai generasi gitu kan ya. Dan mungkin ketika itu dibicarakan bersama-sama, ketika anak yang kecil ini struggle dan tidak nyaman ngomong sama kita, dia akan lebih nyaman ngomong sama kokonya. Malah kan ada momen-momen kayak gitu ya. Kan kita ini relasi sama anak kan tidak selalu mulus. Ya kan ada kalanya dia tidak suka sama kita atau dia tidak cocok dengan pendapat kita. Saya kalau kayak gitu kan saya nitip sama agen. Tolong itu jagain tuh adikmu misalnya gitu ya. Nah, dia lagi ada hal ini. Ya kan ada momen-momennya kita kayak gitu. Itu baik juga. Jadi dia ngerti aman. Nggak ngomong sama mama sungkan karena kadang beda jenis kelamin itu kan ya ada hal-hal yang rasanya itu nggak bisa semuanya diomongin gitu ya. Aku bisa ngomong sama aku. Itu ada baiknya. Ya. Nah, lalu kalau misalnya ini tadi ya suka sama cewek gitu ya. Suka sama lawan jenis gitu ya. Kita mesti ngomong apa ya? Pertama kan ya kita nyatain kita senang. Terus kita tanya aja apa yang kamu suka dari dia. Ya. Dan jangan mikir yang macam-macam sudah pesan gedung dan lain sebagainya. Namanya kayak gitu kan bisa jadi itu dia just seneng tadi apalah dipinjemin PR atau apa begitu kan anak kecil-kecil kan kayak gitu ya kan dipinjemin itu aja sudah merasanya waduh aku mau jadi pacarnya dan lain sebagainya. Ini kan sesuatu yang mungkin kita dengar istilah cinta monyet gitu ya yang habis itu terus udah lupa udah apa gitu ya. Tapi intinya itu ya kita mesti ajarin kan kalau kita suka sama orang itu sukanya sama karakternya, apakah dia baik, apakah dia apa gitu ya, supaya ini kan kita bukan mikirin tentang calon mantu tapi kita mikirin tentang ada loh cara milih cewek yang benar itu ada. Itu yang mungkin kita pelan-pelan itu ajarin sama dia ya. Oke, cukup? Oke, terima kasih. Mungkin untuk sesi tanya jawabnya sudah selesai. Mungkin kita bisa tutup dulu dalam doa ya. Mungkin kita nonton